Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi, terkhusus mengenai Pi Channel ya, dan perkembangan terupdate informasi tentang Pi Channel teman-teman, dan silahkan disimak informasinya ya. Biar rekan-rekan, dan di sini saya akan merangkum beberapa informasi tentang perkembangan Pi Channel, dan informasi yang pertama ya, ini beberapa waktu yang lalu atau beberapa jam yang lalu ya. Di sini penerbitan batch pertama telah ditangguhkan teman-teman. Saat ini ada lebih dari 3.000 produk sedang ditinjau ya, atau sedang direview oleh pihak Picanmall teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu Picanmall telah mereview sebanyak 3.000 produk ya, dan barter akan dimulai setelah tinjauan selesai teman-teman. Kemudian di sini beberapa jam yang lalu juga pihak Picanmall mengumumkan lagi bahwa di sini tim inti dari Picanmall ini akan mendelegasikan hak peninjauan produk ke pusat operasi regional ya, di bawah kerangka aturan umum Picanmall. Pusat operasi di berbagai negara dapat melakukan tinjauan produk lokal sesuai dengan situasi aktual negara tersebut. Oke rekan-rekan, dan informasi yang kedua ini saya rasa ini sangat penting sekali untuk rekan-rekan pionir-pionir semuanya. Disimak dan dipahami ya, terutama untuk pionir-pionir dari negara Indonesia teman-teman, karena di sini informasi sudah sangat jelas ya, bahwa tim inti dari Picanmall di sini akan mendelegasikan hak peninjauan produk ke pusat operasi regional ya. Jadi di sini untuk pihak Picanmall itu menyerahkan untuk urusan peninjauan itu ke regional Picanmall masing-masing teman-teman. Untuk yang di Indonesia ya akan direview oleh Picanmall Indonesia ya, di bawah aturan umum dari Picanmall pusat teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu sesuai dengan regulasi dan situasi aktual di negara tersebut teman-teman. Dan mungkin untuk di Indonesia ya, di Indonesia saat ini masih mengalami kendala-kendala secara regulasi teman-teman oleh pemerintahan negara Indonesia ya, yang masih melarang penggunaan barter dengan menggunakan mata uang selain mata uang rupiah ya. Jadi di sini di Indonesia ada sedikit kendala atau masalah dalam hal mainnya tertutup ini teman-teman, dalam hal ini ya, barter di marketplace Picanmall ya. Dan untuk yang ada di luar negeri selain di Indonesia itu lancar-lancar saja ya teman-teman. Nah, di berbagai negara itu bisa ya tersedia produknya ya. Oke rekan-rekan, dan di sini sebagai gambaran ya, di sini saya memasuki Picanmall yang ada di Indonesia teman-teman. Ini atas nama Indonesia ya, Picanmall Indonesia. Di sini tidak tersedia produk teman-teman, artinya di sini untuk produk-produk yang ada di Picanmall Indonesia ini sudah tidak ditampilkan lagi ya. Mungkin ini sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan aturan di dalam Picanmall Indonesia teman-teman, sesuai dengan arahan-arahan dan regulasi yang ada ya, atau mungkin produknya sedang direview dan entah mengapa ya. Mungkin ini teman-teman juga bisa memiliki pendapat atau memiliki informasi yang lebih tentang hal ini. Dan kalau kita lihat di dalam Picanmall yang global ya, nah di sini ada beberapa produk-produk yang tersedia teman-teman dengan harga yang relatif sedikit lebih murah ya teman-teman. Jadi harganya 0,01 sampai 0,001 Pi teman-teman. Jadi di sini saya rasa untuk vendor-vendor global ini lebih sedikit menghargai tentang nilai Pi ya. Dan mungkin saya ingin melihat lagi untuk yang ada di berbagai negara teman-teman sebagai sampel ya. Di sini untuk yang negara Nigeria mungkin saya akan melihat ya. Dan di sini di negara Nigeria ini juga ada produk-produknya teman-teman. Nah ini sebagai sampel atau sebagai gambaran kepada rekan-rekan semuanya ya, terkait dengan situasi yang terjadi di dalam Picanmall Indonesia dan Picanmall global teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan tentang project Pi Network ya, karena di sini Pi Network adalah project global, bukan project Indonesia teman-teman. Dan mungkin kita hanya tersandung dalam hal regulasi yang ada di Indonesia ya, dan mungkin ke depan ketika sudah open mainnet atau sudah listing teman-teman sudah memiliki aset digital yang bisa uangkan dengan menggunakan mata uang fiat dan yang lain-lainnya setelah listing open mainnet teman-teman. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ke beberapa informasi terupdate terkait dengan Picanmall. Dan di sini terkhusus mengenai Picanmall Indonesia ya. Ini beberapa waktu yang lalu Picanmall Indonesia ini memberikan suatu informasi pengumuman bahwa di sini ada seller-seller atau pedagang-pedagang yang nakal ya, yang mencoba melakukan pelanggaran
dengan menyarankan transaksi di luar platform teman-teman, dan itu sangat dilarang ya. Dan teman-teman jangan sampai melakukan transaksi di luar platform Pigeonwall teman-teman. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ke beberapa informasi terupdate berikutnya ya. Di sini pihak Pigeonwall tidak akan melakukan intervensi terhadap harga jual vendor teman-teman. Lagi-lagi di sini Pigeonwall menegaskan tidak terlibat dalam masalah harga ya. Dan Pigeonwall memiliki tim verifikator internal dan tidak bergantung pada pihak ketiga, dan entitas PT P-Network tidak ada ya. Jadi di sini Pak Pigeonwall memiliki tim verifikator internal dan tidak bergantung pada pihak ketiga teman-teman, dan tidak bergantung kepada entitas PT ya. Kemudian di sini ya teman-teman, kemudian di sini pihak Pigeonwall menegaskan sekali lagi pihak Pigeonwall tidak berpartisipasi dan menyetujui atau membuat bahkan memiliki keterkaitan dengan harga konsensus ya. Jadi pihak Pigeonwall hanya sebagai sarana ekosistem teman-teman, atau sebagai marketplace ya, penyedia lapak-lapak teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Nah ya rekan-rekan, dan di sini juga ada beberapa informasi yang saya rasa penting sekali untuk rekan-rekan semuanya disimak sampai akhir ya. Dan jangan di-skip-skip agar rekan-rekan bisa memahami informasi yang berkembang tentang Pigeonwall ini lebih akurat teman-teman. Di sini ada informasi juga ya teman-teman, bahwa Pigeonwall ini telah memperhatikan ada beberapa pengguna telah menyalahgunakan, menyerang, mengancam atau menghasut ya terhadap pengguna yang lain dari platform Pigeonwall teman-teman, dalam obrolan informasi yang disediakan oleh Pigeonwall ya. Dan itu melanggar perjanjian teman-teman. Jadi teman-teman harus bersikap dengan baik di dalam platform Pigeonwall ya, dan tidak boleh memaksakan kehendak seperti yang teman-teman inginkan ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian di sini informasi yang paling update teman-teman, informasi yang paling update beberapa jam yang lalu ya. Nah di sini pihak Pigeonwall telah menyaring atau sudah mereview lebih dari 3.000 produk yang berpartisipasi dalam batch pertama teman-teman. Jika barter pertama berjalan dengan baik, barter magnet tertutup akan terus terbuka dan lebih banyak produk akan ditampilkan di beranda Pigeonwall ya. Ya rekan-rekan, jadi informasi ini saling keterkaitan dan bersinambungan ya, step by step, agar rekan-rekan bisa memahami apa yang terjadi di dalam Pigeonwall ya. Dan sampai saat ini informasi yang terupdate adalah Pigeonwall ini sudah menyaring atau mereview 3.000 lebih produk-produk yang berpartisipasi dalam batch atau peluncuran pertama ya. Dan jika barter pertama ini berjalan dengan lancar, maka kemudian mainnet tertutup ini akan terus terbuka teman-teman, dan akan lebih banyak produk-produk yang ditampilkan di beranda ya dalam Pigeonwall teman-teman. Dan untuk yang di Indonesia kita tinggal tunggu saja nanti ya ke depan ya teman-teman, untuk informasi-informasi berikutnya ya. Karena P-Network merupakan cryptocurrency yang memiliki dua keuntungan teman-teman. Yang pertama sebagai aset digital, yang kedua sebagai semacam alat barter atau alat pembayaran ya. Dan saat ini berlaku sebagai alat pembayaran untuk digunakan di dalam marketplace Pigeonwall teman-teman, dan marketplace resmi yang lain ya, pemenang hackathon. Kemudian di sini ada kendala untuk masalah yang barter di Indonesia ini. Saran dari saya mungkin sebaiknya teman-teman di hold dulu ya. Kemudian di sini yang sebagai aset digital atau sebagai cryptocurrency digital ya. Nah ini teman-teman bisa menikmatinya ketika CoinPay ini sudah open mainnet atau sudah listing ya. Karena di situ pasti akan memiliki nilai atau harga sama seperti dengan kripto konvensional lainnya teman-teman. Dan teman-teman bisa menukarkan atau mentradingkan atau menjual ya, itu bebas saja teman-teman ketika sudah listing ya. Dan untuk saat ini memang kita harus bersabar terlebih dahulu teman-teman. Ya rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang mencerahkan kepada rekan-rekan pionir-pionir semuanya, terkhusus pionir yang ada di negara Indonesia teman-teman. Ya rekan-rekan, jika rekan-rekan suka silahkan klik like, jika rekan-rekan memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.